Informasi yang diberikan yang sekarang berkembang tentang adanya ya dari Freddy Budiman memberikan sesuatu, bahkan ada berkolaborasi dengan oknum-oknum ya, baik itu dari BNN, Polri dan TNI. Ya, khusus kita yang di BNN, saya sudah melakukan langkah-langkah dari internal. Sampai hari ini pun sedang bekerja. Ya, kita menindaklanjuti ini, tim yang dipimpin langsung oleh Irtama sekarang bekerja. Ya, saya sebenarnya berterima kasih kepada Saudara Haris kalau itu benar, ya, karena kita berkomitmen kita harus bersihkan, ya, bersihkan oknum-oknum dari siapapun, ya, yang ada di BNN ini harus bersih, ya, karena kita sudah komit bahwa kita ini memberantas narkoba, tidak masuk dalam jaringan narkoba, ya, atau memanfaatkan ini, ya. Dan ini sudah jadi komitmen saya juga, kita melakukan tindakan tegas kepada siapapun, ya, yang ada di BNN khususnya, ya. Dan kita juga kerjasama dengan Polri, dengan TNI, ya. Contohnya oknum yang lalu juga di Medan, ya, yang menyangkut anggota Polri, ya, Saudara Iwan Lubis itu yang kita telisik TPPU-nya dan sudah P21 dan akan diambil tindakan tegas oleh Polri yang bersangkutan. Ini satu komitmen yang sudah kita bangun bahwa kita tidak akan memberi ampun atau memberi maaf terhadap oknum karena itu mencederai, ya, dan merusak citra daripada institusi, ya, atau kesatuan. Jadi kita tetap komitmen, ya, seperti sampaikan Kapolri dan Panglima TNI juga. Beliau juga sudah mengambil sikap ke internal untuk melakukan penyelidikan, ya, dan pemeriksaan di internal bila mana ada indikasi. Sampai hari ini kita semua masih bekerja. Namun yang saya sesalkan, kenapa ini diungkap setelah Freddy Budiman dieksekusi? Karena saksi kuncinya adalah Freddy Budiman. Kita malah berharap sebenarnya itu diberikan jauh sebelumnya. Karena Pak, itu kan dinyatakan tahun 2014. Ya, jadi harusnya peluangnya besar untuk sampaikan. Dan komitmen saya akan tindak lanjut, ya, dan pasti pada saat itu Freddy Budiman akan kita tanya, kita periksa. Kalau sekarang sudah tidak mungkin Freddy Budiman bicara, ya kan? Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Ini memang persoalannya serius. Soalnya menyangkut kepercayaan publik kepada penegak hukum khususnya dan pemerintah umumnya. Sebab public office itu is public trust. Jadi kantor pemerintah itu adalah kepercayaan publik. Pemerintah adalah kepercayaan, trust dari para pejabat pegawai pemerintahan adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan atau trustis. Dan baik kepercayaan maupun yang dipercaya diciptakan untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Henry Clay, senator Amerika. Jadi itu tidak boleh hilang. Kalau hilang pemerintahnya berarti hilang. Dan saya mau melanjutkan ke Kepala Pusat Penerangan TNI Pak Maijen TNI Tatang Sulaiman. Walaupun TNI dalam hal ini tersenggol aja Pak, pernah menemani. Jadi tidak jadi sasaran target utama, tapi kena pecahan mortirnya lah gitu. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun nyenggol-nyenggol tapi senggolannya berat Pak. Berat. Perlu diketahui bahwa kita ini TNI sedang giat-giatnya perang dengan narkoba Pak. Mungkin di media lah udah mulai dari bulan-bulan Februari sampai dengan Juni itu adalah giat-giatnya TNI melaksanakan perang terhadap narkoba. Nah, biasanya yang saya ikuti kalau ada informasi atau ada pemberitahuan tentang ada terlibatnya anggota TNI dalam narkoba, itu biasanya diberikannya tidak setelah waktu. Contoh kejadian yang di kita sweeping di perumahan Tanah Kusir, itu diberi informasi dari BNN, tapi informasinya itu jelas. Ini hasil pengembangan, ada barang di sekitar perumahan, kemudian kemungkinan terlibat orang sekian, itu dalam waktu dekat langsung kita sweeping dan betul terjadi. Demikian juga kemarin yang waktu di Makassar, ada informasi bahwa ada sedang pesta narkoba, langsung kita turun dipimpin Kasdam, dan saat itu juga bisa digerebek kolonel. Saya pikir udah paling tinggi itu kolonel. Nah, ini ada pengakuan lagi bintang 2, saya juga agak sedikit kena juga tuh. Nah, ini sekarang yang disampaikan oleh Pak Haris ini jeda waktunya lama. Ya, lama sekali dari 2014. Dan datanya tidak akurat. Ya, jenderal banyak Pak, bintang 2 itu. Kalau itu kejadian 2012, saya lihat di data personil itu ada 135. Kalau 2016, 185 nambah. Begitu banyak kita. Nah, maka terkait dengan testimoni yang disampaikan Pak Azhar ini, Pak Haris Azhar, kita dari Mabes TNI sudah mengambil langkah-langkah hukum Pak. Tadi sama juga seperti yang disampaikan oleh Pak Boy, bahwa kita sudah melayangkan surat laporan kepada kepolisian. Ya, hari Jumat lah, tanggal 29 kemarin. Sebenarnya ada maksud dan tujuan di dalam melayangkan surat laporan ini. Yang pertama, secara internal, TNI ini ingin sangat-sangat sekali memerlukan kepastian hukum. Maka dengan melayangkan surat ini, pasti tentunya pihak kepolisian nanti akan sama-sama dengan Saudara Haris Azhar ini akan melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti. Ya, mengumpulkan bukti-bukti. Nah, konsekuensinya memang dengan bukti ini ada 2. Yang pertama, kalau memang dia bisa mengumpulkan bukti jelas, terang, memperkuat keterlibatan seorang perwira tinggi bintang 2 yang membackingi bandar narkoba, mengawal dari Medan sampai Jakarta di dalam kendaraan dinas, itu saya pikir bagi TNI itu adalah entry point untuk masuk melakukan proses hukum. Sama seperti yang sekarang ini, kita nggak pandang bulu. Kalau kita negara hukum ini, bagaimana hukum itu berlaku bagi semuanya, prajurit, dari prajurit 2 sampai dengan jenderal. Nah, yang kedua konsekuensinya Pak Karni, tentunya kalau tidak bisa menunjukkan buktinya tidak kuat, ya berarti ini kan hanya isu, rumor saja. Nah, isu dan rumor itu ya harus bisa dipertanggungjawabkan juga oleh Saudara Haris. Karena tadi kembali lagi, bagi TNI berat kalau jenderal bintang 2 dibilang membackingi narkoba. Kita udah bersusah payah membangun opini, membangun kepercayaan publik, dan saat ini TNI juga cukup tinggi kepercayaan publiknya. Kalau hanya gara-gara isu rumor ini membuat kita menjadi tidak dipercaya, susah lagi mengangkatnya. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua tujuannya dari pelaporan ini secara eksternal lah, di luar TNI. Kita juga ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat umum tentang paham hukum.
kalau masyarakat itu paham hukum, tentunya seperti pengaduan-pengaduan begini, masyarakat yang paham hukum pasti dia akan mengerti tentang prosedur dan salurannya. Nggak akan mungkin ada suatu masalah besar hanya cukup dengan lewat media sosial. Ada salurannya kan. Nah ini juga masyarakat harus lebih paham ke depan. Dengan kejadian ini sebenarnya pembelajaran yang paling penting. Kemudian yang perlu diketahui ke dalam sendiri untuk internal TNI, tetap karena kita melaksanakan bersih-bersih internal, ini adalah masukan. Panglima TNI juga sudah mengerahkan instansi hukumnya. Kita juga ada POM, kita juga ada Babinkum, kemudian intelijen. Tentunya mudah-mudahan ini juga bersinergi nanti dengan pihak kepolisian mencari bukti, dan kalau memang itu bisa dibuktikan apakah itu benar, apakah itu tidak benar, saya pikir ini supaya tidak menjadi image timbul di masyarakat. Nah ini kan susah. Yang paling penting mungkin ini juga pembelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan ini tidak menjadi gejala baru. Gejala baru, testimoni harus selalu muncul apabila orang sudah meninggal, mati. Nah ini ada lagi testimoni lagi. Nanti yang susah nih ke pihak hukum, Pak. Aparat hukum, kepolisian. Mencari namanya pembuktian itu kan harus ada saksi, ada bukti. Ya saksinya udah meninggal. Mungkin nanti kita harus mendatangkan arwah, mendatangkan jelangkung. Susah, Pak. Nah ini saya pikir masukan, saya pikir nggak apa-apa, supaya nanti tidak berikutnya muncul lagi. Demikian Pak Karni mungkin kalau dari saya tanggapannya. Baik. Nah, kalau semua yang dikatakan Freddy Budiman itu benar, maka negara ini seperti yang berapa kali di ILC juga saya khawatirkan, kita benar-benar jadi Kolombia atau jadi Meksiko ketika narkoba itu telah melibatkan polisi, tentara, jaksa, hakim, maka di sana DPR pun masuk dalam jaringan mereka. Dan kalau sudah begitu, sudah tidak tahu lagi dari mana awalnya harus ditindak. Jangan-jangan yang mau menindak ini tidak duluan. Sekarang Kejaksaan Agung Pak Nur Ahmad Jampidum, kita nggak tersenggol memang oleh Freddy. Cuma mungkin perlu ada penjelasan dari Kejaksaan Agung. Kenapa ketika eksekusi itu semua bangsa ini udah diumumkan ada 14 terpidana yang harus dieksekusi. Bagaimana bisa di menit-menit terakhir 10 batal? Apa yang terjadi sebenarnya di balik ini? Baik, terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, saya ingin mulai dari landasan hukum ya. Bahwa kita semua sudah tahu dan paham bahwa aturan mengenai hukuman mati ini memang masih berlaku di negara kita. Artinya bahwa ini merupakan komitmen bersama, komitmen nasional, bahwa kita semua akan menegakkan undang-undang dalam rangka untuk melaksanakan seperti hukuman mati itu. Yang pertama, berdasarkan data yang ada, sampai saat ini itu ada 152 terpidana mati yang terdiri dari 58 narkotika, sisa 54 sekarang, kemudian 92 tindak pidana orang harta benda karena pembunuhan, dan 2 teroris. Nah, dari jumlah tersebut, karena jaksa ini sebagai eksekutor, maka pada akhirnya kami tim di Kejagung itu melakukan penelitian, dan karena narkotika menjadi prioritas, pada akhirnya kami tertuju pada tindak pidana narkotika. Hasil penelitian tim
ditemukan ada 14 yang menurut penilaian memenuhi syarat untuk dilakukan eksekusi. Pertimbangannya apa? Tentu semua hak-hak hukum para terpidana telah dimanfaatkan. Ini yang pada akhirnya menjadi prioritas untuk dilakukan eksekusi. Nah, kemudian dalam perkembangannya berjalan, akhirnya kami tim memutuskan bahwa kita harus betul-betul hati-hati dalam mengambil putusan untuk mengeksekusi 14 terpidana tersebut. Nah, akhirnya apa? Bahwa dalam waktu yang sudah sangat mepet ketika itu kami mengambil keputusan bahwa kami harus memprioritaskan yang benar-benar tidak ada efek di kemudian hari. Karena ini kan masalah hukuman mati, ketika dua meninggal pasti udah nggak ada upaya lagi kan itu. Jadi kasihan juga kalau udah meninggal. Oleh karena itu kami memutuskan bahwa pada akhirnya di antara 14 itu kami melakukan seleksi kembali, menelusuri kembali dengan komprehensif, dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan untuk menentukan mana-mana yang paling pantas untuk dilakukan eksekusi lebih dahulu. Nah, pada akhirnya kami menentukan 4 orang itu. Apa kriterianya? Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah hak-hak hukum yang bersangkutan. Keempat ini sesungguhnya telah memanfaatkan hak hukumnya. Bahkan ada beberapa yang mengajukan PK 2 kali. Sekali lagi, ada beberapa yang telah mengajukan PK 2 kali. Inilah pertimbangan hukum yang kami melihat. Di sisi lain, kami melihat kualitas perbuatannya. Nah, dari penelitian tadi itu, keempat inilah yang saya lihat bahwa kualitas perbuatannya betul-betul sangat membahayakan bagi berkembangnya terus peredaran narkotika. Oleh karena itu, kita harus cut lebih dahulu sebelum yang lainnya nanti akhirnya kita eksekusi. Kesimpulannya yang 10 lagi tidak meyakinkan yang 4 ini untuk dieksekusi segera. Ya, gini, pada dasarnya sama, telah memenuhi syarat bahwa hak hukum dia dimanfaatkan. Tetapi di antara itu saya melihat ada yang kualitas perbuatannya lebih utama. Di samping karena ada masukan-masukan dari pihak ketiga tadi itu. Yang saya bingung itu sampai hari terakhir itu masih 14. Ya. Pak Nur Ahmad sendiri udah di Nusa Kambangan kalau nggak salah hari itu. Jasa Agung ada di Jakarta. Ya. Kapan rapatnya itu untuk membatalkan yang 10? Ya. Jadi gini Pak, bagi kami sesungguhnya tidak pernah mengumumkan ada 14. Ya. Kami sendiri nggak pernah mengumumkan ada 14. Dan kami ya Pak ya. Nah, kalau ditanyakan kapan rapatnya, tentu rapat pada saat menjelang hari H. Kami rutin tiap hari mengupdate perkembangannya. Kami tiap hari rutin mempelajari perkembangan baik yang ada di Nusa Kambangan maupun ada di Jakarta. Pada akhirnya itu, dengan berbagai surat yang masuk itu, pada akhirnya kami harus betul hati-hati. Nah, keempat itu kenapa
saya katakan bahwa kualitas perbuatannya sangat membahagiakan. Siapa yang nggak tahu dengan Freddy Budiman, dengan kelihayannya, bahkan tadi dikatakan oleh di narkoba, dengan Humas BNN, semua tahu bahwa bagaimana dia dari dalam LP pun masih mengendalikan peredaran narkotika. Yang kedua, orang asing, yang kebetulan asing, Sheikh Osmani, kemudian Michael Titus, ya. Ini pun juga perannya bukan main dalam rangka pengedaran narkotika di sini. Dia bermain di heroin. Dia pula memasok para pelaku-pelaku mengedarkan. Bahkan yang mengedarkan pun juga kena hukuman mati. Ada sebagian. Yang satu yang namanya Hamre alias doktor, ini pun juga tidak kalah liciknya dalam memainkan heroin ini. Dia membuat sebuah ruang makan hanya kedok dalam rangka untuk bisnis heroin ini. Inilah pertimbangan yang kami lebih yakin bahwa memang 4 ini pantas didahulukan di samping yang lainnya yang pada akhirnya akan ditentukan kemudian. Demikian Pak Karni. Jadi kesimpulannya yang 10 lagi nggak ada perubahan dari keputusan untuk mengeksekusi kan? Tetap akan dieksekusi, tapi karena yang lain ini juga pada akhirnya ada yang mengajukan gerasi lagi, ada yang mengajukan PK lagi, ya kita melihat perkembangan seperti itu. Tapi pada prinsipnya kami akan tetap melaksanakan, menuntaskan sisa dari 4 tadi untuk eksekusi tersebut. Baik Pak Nur Ahmad. Pak Madrub ada tambahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengar panjang lebar. Memang Kejaksaan Agung ya jaksa ini eksekutor. Undang-undang sudah memberikan ketentuan bahwa eksekutor itu adalah pelaksana putusan hakim. Jadi Kejaksaan Agung ini memang Pak Jaksa Agung selalu memprioritaskan ini. Seperti sudah disampaikan Pak Jampidum tadi bahwa terpidana mati sampai saat ini ada 152. Yang menjadi konsen dan prioritas Kejaksaan Agung adalah perkara-perkara yang terkait dengan narkoba. Jadi dengan demikian memang kita konsen untuk melaksanakan ini. Tadi Pak Jampidum sudah singgung sedikit, ditanya oleh Bang Karni sudah. Apakah ini akan dilaksanakan? Memang dari segi anggaran bahwa Kejaksaan Agung tahun 2016 ini mengalokasikan dana untuk 16 terpidana mati. Tetapi tentunya dengan melihat yang tadi disebut, yang sekarang tinggal 54 terpidana mati narkoba itu kita prioritaskan. Jadi yang betul-betul luar biasa lah. Seperti tadi disebutkan Freddy Budiman sudah luar biasa sekali itu. Memang ya banyak kita pertimbangkan masukan-masukan. Semuanya kita pertimbangkan dengan matang. Sehingga tim di lapangan yang dipimpin oleh Pak Jampidum memutuskan 4 ini yang diprioritaskan untuk didahulukan. Tapi nanti mungkin bukan 10. Karena apa? Karena yang banyak, yang masih sisa tadi 12 juga akan kita verifikasi. Artinya yang sudah memenuhi hak-hak hukumnya secara tuntas. Itu akan kita lihat kembali. Jadi tahun anggaran ini juga berakhirnya kan masih tanggal 31 Desember. Jadi itu prioritas kita sementara Bang Karni. Baik, kita lihat dulu sejenak.